Shalom, bersama saya Pastor Iskandar Dahi di Batam. Batam, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan komennya. God bless. Shalom buat kita semua. Kembali kita berbincang tentang merdeka. Karena Agustus adalah bulan yang bersempena dengan kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Dan itu membuat sebuah inspirasi, sebuah percontohan bagaimana sih sebenarnya merdeka yang sejati itu, merdeka yang sebenarnya. Ketika orang berbicara tentang kemerdekaan, lewat pemberian, lewat perebutan, itu artinya yang memperoleh kemerdekaan, dia tidak mau lagi terjajah. Dia tidak mau lagi dibawa intimidasi. Nah, hari ini ketika kita berbicara tentang merdeka, intinya memang satu, kemerdekaan sejati itu ada di dalam Yesus semata. Tidak ada dalam pribadi yang lain, hanya di dalam pribadi Yesus. Tapi hari ini, apalagi kita dalam situasi bulan kemerdekaan dan kita tetap ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, ada yang perlu kita teliti lebih jauh tentang kemerdekaan itu. Yang paling penting adalah kita memang harus bertobat dan lahir baru, baptis dan seterusnya. Tapi hari ini ketika kita mau berbicara tentang merdeka yang sejati, maka kita perlu juga diingatkan gereja bahwasanya kemerdekaan yang sejati itu tidak hanya selesai ketika kita berkata saya sudah menerima keselamatan. Kemerdekaan yang sejati itu tidak hanya selesai ketika kemudian kita diangkat dari kolam baptisan, lalu selesailah dia dan kita menjadi pribadi yang merdeka yang sejati. Karena kenapa? Hari-hari ini walaupun saya tidak mau berbicara tentang perdebatan teologis tentang sekali selamat tetap selamat. Tapi hari ini kita perlu juga membahas itu agar kita bisa benar-benar tetap eling. Kita bisa benar-benar tetap waspada bagaimana sih kemerdekaan yang sejati yang kita miliki dalam Kristus itu. Satu firman Tuhan, dan ini firman Tuhan tidak ada yang bisa bantah. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Sekali lagi Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ini yang sering disalahartikan. Sekali selamat tetap selamat. Benarkah demikian? Tapi kalau saya mau berbicara dari sisi kemerdekaan, kemerdekaan itu berarti ada sesuatu yang harus direbut. Direbut dalam pengertian kita harus punya tindakan iman untuk memperoleh kemerdekaan yang sejati itu. Tindakan iman kita memperoleh kemerdekaan yang sejati itu. Saya sudah jelaskan kemarin, kita harus mau terima Yesus. Yang kedua, kita harus mau mengaku dosa. Yang ketiga, kita harus mau mengampuni orang yang berdosa kepada kita. Jadi ada sebuah tindakan iman dan itu harus direbut. Direbut dalam pengertian bahwasanya ketika orang pribadi mau menerima Yesus, di satu sisi lain ada pihak atau pribadi yang tidak mau orang menerima Yesus, itulah iblis. Tapi ketika kemudian medan peperangan kita, pikiran, kita bisa menangkan dan kita mengerti sepenuhnya siapakah Tuhan Yesus dan kita harus menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat untuk kita boleh memperoleh kemerdekaan kita yang sejati. Maka saya mau kasih tahu kepada kita sekalian, tidak hanya direbut. Kemerdekaan sejati itu tidak hanya kita rebut, tapi kemerdekaan yang sejati itu kita harus pertahankan. Bukan karena kita sudah menerima Yesus, bertobat, maka kita lenggang kangkung berkata sekali selamat, tetap selamat. Apa artinya? Bebaskah kita berbuat dosa?
Bebaskah kita melakukan kehendak daging? Karena pengertian sekali selamat tetap selamat adalah bukan pada saat itu selesai. Sekali selamat tetap selamat artinya selama-lamanya. Keselamatan itu harus kita kerjakan. Ini sahabat harus setuju dengan saya. Bukan arti sekali selamat tetap selamat, maka ketika kita misalnya sudah keluar dari kolam baptisan, sudah dibaptis dan seterusnya, maka sampai mati kita nanti, apapun yang kita perbuat, keadaan kita tetap membuat kita selamat. No, sekali selamat tetap selamat artinya terus menerus sampai kita dipanggil Tuhan pulang. Keselamatan itu harus kita kerjakan dengan takut dan gentar. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi saya tidak mau membawa polemik, karena ini selalu ramai kalau bicara tentang sekali selamat tetap selamat. Tapi saya mau kasih tahu ada perbandingan firman Tuhan tentang kemerdekaan yang sejati itu. Mari kita buka dari Yehezkiel pasal yang ke-33. Yehezkiel 33 ayat 13 berkata, "Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup, ia tidak akan mati." Itu perbandingan yang saya buat tentang kemerdekaan yang sejati, pengertian sekali selamat tetap selamat. Jadi pengertian sekali selamat tetap selamat, mari kita terus mengerjakan keselamatan kita. Karena kenapa? Sebegitu kita menjadi stagnan, sebegitu kita menjadi pasif, tidak aktif lagi, maka itu adalah peluang bagi iblis untuk menyerang balik dan menjatuhkan kita. Tapi ketika kita terus aktif mengerjakan keselamatan itu, bagaimana cara mengerjakan keselamatan itu? Beritakan Injil kepada siapa saja. Bagaimana mengerjakan keselamatan itu? Hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bukan menjadi orang yang pasif. Maka engkau, saya mau kasih tahu, kemerdekaan sejatimu menjadi milik abadimu, dan engkau bisa dengan lega berkata, sekali selamat tetap selamat dalam pengertian yang benar. Sampai di sini dulu sahabat. Biarlah pertemuan kita hari ini memberkati kita semua. God bless you.